Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang ikan diskus, yang terkenal sebagai raja ikan hias air tawar. Ikan ini memiliki daya tarik yang luar biasa dengan warna-warninya yang memukau dan gerakannya yang anggun. Warnanya indah dan bentuknya unik, makanya banyak yang suka. Setiap jenis ikan diskus memiliki pola dan warna yang berbeda, mulai dari merah, biru, hijau, hingga kuning. Bentuk tubuhnya yang bulat pipih juga menambah keunikan ikan ini. Ikan ini asalnya dari sungai Amazon loh. Di habitat aslinya, mereka hidup di perairan yang tenang dan bersih dengan suhu yang hangat. Kondisi ini harus kita tiru jika ingin memelihara mereka di akuarium. Memelihara ikan diskus memang butuh usaha, tapi hasilnya pasti memuaskan. Kita perlu memperhatikan kualitas air, suhu, dan pakan yang diberikan. Selain itu, akuarium harus rutin dibersihkan agar ikan tetap sehat. Banyak orang tertarik untuk membudidayakan ikan diskus, baik untuk hobi maupun untuk bisnis. Dengan perawatan yang tepat, ikan diskus bisa berkembang biak dengan baik dan menghasilkan keturunan yang sehat. Nah, di video ini kita akan belajar cara mudah dan efektif untuk membudidayakan ikan diskus. Mulai dari persiapan, proses pemijahan, hingga perawatan larva. Kita akan membahas langkah-langkah penting yang harus diperhatikan agar sukses dalam membudidayakan ikan ini. Yuk, simak videonya sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Selamat menonton, dan semoga bermanfaat. Lingkungan yang nyaman itu penting banget untuk ikan diskus berkembang biak. Ikan diskus adalah salah satu jenis ikan hias yang sangat sensitif terhadap kondisi lingkungan. Mereka membutuhkan perhatian ekstra dalam hal kualitas air, suhu, dan pH untuk bisa tumbuh dengan baik dan sehat. Akuarium yang ideal untuk pemijahan diskus minimal berukuran 80 liter, ya. Ukuran ini memberikan ruang yang cukup bagi ikan untuk berenang dan berkembang biak. Selain itu, akuarium yang lebih besar juga membantu menjaga stabilitas kualitas air, yang sangat penting untuk kesehatan ikan diskus. Jangan lupa pasang heater untuk menjaga suhu air antara 28 hingga 30 derajat Celcius. Suhu yang stabil sangat penting karena ikan diskus sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Heater yang baik akan membantu menjaga suhu air tetap konstan, sehingga ikan tidak stres dan bisa tumbuh dengan optimal. Filter air yang bagus juga penting agar air tetap bersih. Filter membantu menghilangkan kotoran dan sisa makanan yang bisa mencemari air. Dengan air yang bersih, ikan diskus akan lebih sehat dan aktif. Pilihlah filter yang sesuai dengan ukuran akuarium dan pastikan untuk membersihkannya secara rutin. Pastikan air dalam akuarium memiliki pH 6 hingga 7. pH yang tepat sangat penting untuk kesehatan ikan diskus. pH yang terlalu tinggi atau terlalu rendah bisa menyebabkan stres dan penyakit pada ikan. Kamu bisa pakai alat pengukur pH untuk memastikannya. Alat ini sangat berguna untuk memonitor pH air secara berkala. Dengan begitu, kamu bisa segera melakukan penyesuaian jika pH air tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh ikan diskus. Biar makin betah, tambahkan juga tanaman air ya. Tanaman air tidak hanya mempercantik akuarium, tetapi juga membantu menjaga kualitas air. Tanaman air bisa menyerap zat-zat berbahaya dan menyediakan tempat berlindung bagi ikan diskus. Dengan lingkungan yang lebih alami, ikan diskus akan merasa lebih nyaman dan bisa berkembang biak dengan lebih baik. Memilih indukan yang tepat itu seperti memilih pasangan hidup, penting banget. Pilihlah indukan diskus yang sehat dan aktif. Perhatikan bentuk tubuhnya, pilih yang proporsional dan tidak cacat. Pastikan indukan sudah cukup umur, yaitu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Pilihlah juga indukan dengan warna yang cerah dan menarik. Indukan yang baik akan menghasilkan anakan yang berkualitas loh. Setelah indukan siap, pindahkan ke akuarium pemijahan. Kamu bisa menggunakan akuarium yang lebih kecil, sekitar 40 hingga 60 liter. Di dalam akuarium siapkan tempat untuk indukan diskus bertelur. Kamu bisa menggunakan pot tanah liat atau pipa PVC. Setelah bertelur, pindahkan indukan ke akuarium lain. Telur diskus akan menetas dalam waktu 2 hingga 3 hari. Teman-teman, kualitas air itu penting banget untuk budidaya ikan diskus, apalagi pada tahap pembenihan. Kualitas air yang baik akan memastikan bahwa larva diskus dapat tumbuh dengan sehat dan kuat. Tanpa kualitas air yang optimal,
larva bisa mengalami stres dan bahkan kematian. Air yang bersih dan sehat akan membuat larva diskus tumbuh dengan baik. Ini berarti kita harus selalu memantau kondisi air di dalam akuarium. Air yang kotor atau tercemar bisa menyebabkan berbagai penyakit pada larva diskus. Ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan: pH, suhu, dan kadar amonia. Ketiga faktor ini sangat mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan larva diskus. Jika salah satu dari faktor ini tidak sesuai, larva bisa mengalami masalah kesehatan. pH air yang ideal untuk larva diskus adalah 6,5–7. pH yang terlalu rendah atau terlalu tinggi bisa menyebabkan stres pada larva. Oleh karena itu, penting untuk selalu memeriksa dan menyesuaikan pH air secara teratur. Suhu air yang ideal untuk larva diskus adalah 28–30 derajat Celcius. Suhu yang terlalu rendah atau terlalu tinggi bisa menghambat pertumbuhan larva dan membuat mereka rentan terhadap penyakit. Kadar amonia dalam air harus serendah mungkin ya. Amonia yang tinggi bisa sangat berbahaya bagi larva diskus. Amonia bisa merusak insang dan menyebabkan keracunan. Oleh karena itu, penting untuk selalu memeriksa kadar amonia dan melakukan pergantian air secara rutin untuk menjaga kadar amonia tetap rendah. Nah, sekarang aku kasih tahu cara menjaga kualitas air akuarium diskus tetap optimal. Gantilah air akuarium secara berkala, minimal 25% setiap minggu. Gunakan air yang sudah diendapkan selama minimal 24 jam, ya. Bersihkan filter akuarium secara rutin agar tidak menjadi sarang bakteri. Hindari memberi makan ikan diskus secara berlebihan, karena sisa makanan bisa mencemari air. Dengan menjaga kualitas air, larva diskus akan sehat dan terhindar dari penyakit. Ada beberapa tips nih untuk meningkatkan hasil budidaya ikan diskus. Pertama, pastikan indukan mendapatkan nutrisi yang cukup. Berikan pakan yang berkualitas tinggi dan bervariasi, seperti cacing darah, artemia, dan pelet khusus diskus. Kedua, lakukan seleksi anakan dengan cermat. Pilihlah anakan yang sehat, aktif, dan memiliki bentuk tubuh yang bagus. Ketiga, jaga kebersihan lingkungan budidaya. Dengan tips ini, kamu bisa panen diskus lebih banyak dan berkualitas. Larva diskus yang baru menetas masih sangat kecil dan rentan, makanya butuh perawatan ekstra hati-hati. Beri makan larva diskus dengan infusoria atau kuning telur rebus yang dihaluskan. Pemberian pakan dilakukan sedikit demi sedikit tetapi sering. Setelah larva diskus berusia sekitar 1 minggu, kamu bisa mulai memberinya artemia yang baru menetas. Pindahkan larva diskus ke akuarium yang lebih besar secara bertahap seiring dengan pertumbuhannya ya. Budidaya ikan diskus pasti ada tantangannya, seperti penyakit kualitas air yang buruk dan larva yang susah makan. Penyakit pada ikan diskus bisa disebabkan oleh bakteri jamur atau parasit. Cegah penyakit dengan menjaga kualitas air dan memberi pakan yang bergizi. Kualitas air yang buruk bisa membuat ikan diskus stres dan mudah sakit. Jika larva diskus susah makan, coba berikan pakan yang berbeda, atau tingkatkan frekuensi pemberian pakan. Budidaya ikan diskus punya banyak keuntungan loh. Selain jadi hobi yang menyenangkan, budidaya ikan diskus juga bisa jadi peluang usaha yang menguntungkan. Harga ikan diskus cukup tinggi, apalagi kalau kamu berhasil membudidayakan jenis diskus yang langka atau punya corak warna yang unik. Dengan membudidayakan ikan diskus, kamu juga ikut melestarikan ikan hias yang cantik ini. Keren kan? Membudidayakan ikan diskus memang butuh ketelitian dan kesabaran, tapi dengan pengetahuan dan teknik yang tepat, kamu pasti bisa sukses. Pahami dulu kebutuhan ikan diskus seperti lingkungan yang ideal, proses pemijahan, dan perawatan larva. Jangan takut mencoba dan terus belajar ya. Semoga video ini bermanfaat dan membantu kamu mewujudkan mimpi untuk membudidayakan ikan diskus. Selamat mencoba!